Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita akan membahasnya bersama Randy Wijaya, analis Panin Sekuritas. Selamat pagi, Mas Randy. Selamat pagi. Ya, kita lihat indeks kita dibuka menghijau pada pagi hari ini lebih dari 1% kenaikannya. Apakah ini menggambarkan pergerakan indeks kita untuk sepanjang hari ini? Ya, kalau kita lihat mungkin sebenarnya buat kondisi IHSG saat ini sebenarnya sudah mulai menunjukkan adanya pelemahan. Jadi memang sebenarnya kita lihat penguatannya ini agak sedikit sulit untuk dipertahankan ya, karena memang salah satu concern investor masih dari pertumbuhan kasus positif COVID-19 yang terus meningkat gitu ya. Terutama untuk di domestik sendiri kita melihat seperti di Jakarta itu juga mencatatkan kasus yang cukup tinggi dan ada potensi penarikan rem mendadak oleh Pak Gubernur kita. Jadi ini juga menjadi salah satu kekhawatiran investor, namun sebenarnya kita lihat dari sisi perkembangan global ada sentimen positif seperti kesepakatan stimulus yang ditandatangani oleh Donald Trump itu bisa menjadi kata positif untuk meningkatkan appetite investor, terutama dari investor asing juga. Baik, apakah akan ada potensi taking profit seperti pekan lalu? Kalau kita melihat dengan nantinya ada momen libur yang cukup panjang lagi ya dari Kamis sampai dengan Senin, itu kita lihat ada potensi lagi profit taking karena memang biasanya umumnya di akhir-akhir pekan itu selalu ada profit taking gitu ya. Jadi memang kita lihat sih masih ada potensi, namun harusnya sudah lebih minim karena kemarin kita lihat cukup sentimen negatifnya juga sudah lebih sedikit gitu, terutama dari sisi global. Ini yang kita cermati harusnya bisa lebih positif, plus kita lihat juga harga komoditi sudah kembali melanjutkan penguatan dan ini harusnya bisa suportif buat saham-saham di IHSG. Nah, kalau kita lihat update sekarang itu turun sedikit ya indeks kita. Ini penyebabnya apa kira-kira, Mas Randy? Ya, mungkin salah satu penyebabnya kalau kita lihat dari perkembangan kasus positif gitu ya, dan juga beberapa artikel sempat merilis bahwa ada potensi, ada ruang bahwa untuk dari Gubernur DKI kembali menarik rem darurat gitu, karena jumlah kasus positif COVID-19-nya kembali mencatatkan rekor tertinggi gitu ya. Jadi ini yang menjadi salah satu kekhawatiran investor, karena kalau kita melihat dari sisi emiten-emiten ini kerasa banget ketika adanya rem mendadak, PSBB-nya semakin mengetat, itu kinerjanya akan sangat tertekan. Gitu, itu kelihatan sekali di laporan keuangan di sektor-sektor retail di kuartal 2 dan juga sempat di akhir kuartal 3 seperti itu. Nah, pekan ini kan tidak begitu panjang ya, dan selama libur nanti juga mungkin ada beberapa sentimen dan isu yang berkembang. Nah, apakah kita akan cukup berdampak dengan isu-isu di akhir tahun ini hingga nanti kita akan menemukan sesuatu di awal tahun, atau seperti apa prediksi Anda nanti? Mungkin kalau misalkan sampai ke awal tahun depan kita ngelihatnya lebih banyak sentimen domestik yang akan bermain gitu ya, karena sebenarnya kalau dari global ini sudah cukup positif dari sisi misalkan ada varian baru COVID-19 pun sebenarnya dari sisi vaksin yang sudah dikembangkan ini mampu memberikan proteksi, itu jadi kata positif. Terus juga kalau kita lihat kayak di US, mereka sudah ada kemungkinan jumlah stimulusnya juga akan dinaikkan, ini juga akan menjadi kata positif untuk menopang pertumbuhan ekonomi global. Namun kalau kita melihat dari sisi domestik, ini yang masih menjadi concern tentunya memang kasus positif COVID-19. Kita pun melihat bahwa pemerintah sekarang sudah jauh lebih berhati-hati gitu, di mana protokol kesehatan semakin mengetat untuk terutama untuk warga masyarakat yang ingin melakukan liburan dan lain sebagainya. Ini justru yang akan kembali menekan ekonomi jika aktivitas masyarakatnya kembali terbatas. Seperti itu. Sentimen COVID-19 ini masih menjadi salah satu sentimen yang mendominasi begitu ya, Mas Randy ya? Betul. Baik, nah sebenarnya ekspektasi pasar hingga akhir tahun nanti seperti apa? Kalau Anda melihat dari segi transaksi seperti itu? Mungkin kalau kita melihat ekspektasi pasar, mungkin kalau kita melihat level IHSG-nya dulu ya, mungkin akan bergerak di support resistance sekitar 6.000 sampai 6.100 kita melihatnya. Jadi memang ekspektasi pasar sebenarnya nggak ada shock lagi nih, hopefully.
terutama mungkin dari sisi kebijakan pemerintah terkait dengan PSBB gitu. Karena mungkin yang sebelumnya awalnya Pak Presiden sudah sempat bilang juga bahwa akan ada libur Lebaran yang dipindah ke Desember untuk mendorong pariwisata, namun ternyata di cancel gitu. Itu menjadi salah satu shock bagi investor, mengindikasikan bahwa perkembangan kasus COVID-19 ini masih tinggi dan itu akan menyebabkan perlambatan recovery ekonominya juga. Jadi hopefully sampai di akhir tahun ini nggak ada shock lagi, terutama terkait dengan PSBB, baik di Jakarta maupun di kota-kota lainnya. Itu yang harusnya bisa menopang ekonomi ke depan dan akan positif buat ke IHSG juga ke depan. Baik, untuk kinerja emiten apakah sudah cukup bisa mendorong indeks kita sejauh ini? Untuk dari sisi kinerja emiten sebenarnya belum terlalu terlihat ya, karena memang mostly untuk di tahun 2020 ini laporan keuangannya lumayan tertekan di kuartal 2 2020 untuk seluruh sektor gitu. Cuman untuk di kuartal 3 ke kuartal 4 kita memang melihat ada beberapa emiten yang sudah mencatatkan tren positif. Salah satunya mungkin yang terkait dengan komoditas, terutama kayak CPO, karena kita lihat dengan pembukaan ekonomi di beberapa negara sejak kuartal 3 itu kelihatan harga CPO-nya meningkat dan ini mendorong kinerja positif buat emiten-emiten CPO. Dan kelihatannya penguatan juga masih akan berpotensi berlanjut untuk harga CPO karena kalau kita melihat dari sisi produksi ini masih akan cukup terkendala gitu akibat adanya faktor cuaca. Ini yang masih menjadi kata positif buat emiten CPO dan juga mungkin kita melihat beberapa sentimen positif di komoditas lainnya seperti nikel juga gitu karena salah satunya ada penandatanganan MOU untuk pembangunan pabrik baterai listrik itu yang kita lihat akan positif buat perkembangan nikel ke depan. Ya, untuk sektor properti apakah Anda melihat akan terdorong sepanjang pekan ini melihat ini akhir tahun? Kalau untuk sektor properti mungkin kita bisa melihat potensi recovery-nya agak sedikit minim gitu ya karena sebenarnya kita melihat bahwa demand propertinya ada peningkatan namun belum menunjukkan recovery yang signifikan gitu. Jadi ada perbaikan dibandingkan dengan kuartal 2 namun tidak terjadi secara general. Hanya mungkin di beberapa kota besar, salah satunya kayak di Medan, itu kita lihat bahwa indeks harga properti ada mengalami peningkatan dari kuartal 2 ke kuartal 3, terutama untuk rumah-rumah yang segmen kelas menengah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau melihat untuk sektor properti, mungkin emiten-emiten dengan banyak proyek properti yang kelas menengah, salah satunya kayak BSDE, terus juga ada Ciputra, itu yang kita lihat akan lebih terdampak positif dibandingkan dengan yang memiliki proyek-proyek yang di kelas atas seperti ASRI atau juga mungkin yang lebih banyak recurring income dari malls dan lain sebagainya seperti Pakuwon itu masih akan cukup berat kita lihat. Jadi kalau dari sektor properti sendiri demand-nya sudah banyak tapi belum sepenuhnya recover. Oke, Mas Randy, kita masih akan lanjut terkait dengan saham apa saja yang menarik untuk dikoleksi sepanjang hari ini. Kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di IDX Opening Page. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita masih bersama Randy Wijaya, analis Panin Sekuritas. Mas Randy, jika Anda memang menyebutkan dari CPO sendiri ini masih sangat prospektif. Nah, rekomendasi Anda untuk CPO apa saja, Mas? Ya, kalau untuk emiten CPO sebenarnya mungkin ini akan berdampak ke seluruh sektor gitu ya. Cuman kita akan fokus ke emiten-emiten yang memiliki lahan yang cukup besar gitu. Topik kita tentunya ada di ALI karena dibandingkan dengan yang lain kita lihat memiliki jumlah lahan yang paling besar sehingga nanti ketika adanya kenaikan harga CPO mereka bisa mengcapture opportunity-nya lebih baik gitu karena memiliki volume penjualan yang bisa lebih tinggi. Terus juga kedua ada LSIP, ini yang kita lihat juga masih akan cukup positif dikarenakan operasionalnya lebih efisien dibandingkan dengan emiten-emiten lainnya. Mungkin untuk yang beberapa second liner seperti SIMP dan juga BBPT masih cukup menarik karena tentunya kenaikan dari harga CPO ini akan berdampak secara general juga ke seluruh emiten seperti itu. Baik, untuk sektor lain seperti farmasi yang mungkin belakangan ini dianggap sangat menguntungkan, begitu bagaimana proyeksi Anda? Kalau untuk dari sektor farmasi sebenarnya kita mulai agak lebih berhati-hati gitu ya, karena memang kalau kita melihat kan sebenarnya dari awal tahun kenaikannya cukup signifikan dari sisi pergerakan harga saham sehingga kita melihat kenaikan ini belum dibarengi dengan improvement dari kinerja. Jadi mostly lebih didorong oleh ekspektasi akibat sentimen terkait dengan vaksin, terutama buat distribusi vaksinnya. Namun
distribusi vaksin ini sebenarnya juga baru bisa dieksekusi paling cepat nantinya di akhir Januari 2021, dan itu pun juga dari sisi volume masih cenderung kecil gitu, sehingga kita belum melihat akan ada lonjakan kenaikan kinerja dari sisi fundamental gitu, sehingga kita melihatnya potensi downside risk atau tekanan buat harganya akan masih cukup besar gitu kalau nantinya ternyata distribusi vaksinnya di bawah ekspektasi atau tidak sesuai dengan ekspektasi dari investor. Apakah artinya kita harus wait and see untuk sektor ini? Iya, kalau untuk sektor farmasi kita melihat mungkin harus wait and see dulu, nanti mungkin kita akan lihat lagi perkembangannya karena nanti kan di Januari juga pemerintah akan kembali melakukan import untuk bahan baku dan juga vaksin lagi gitu. Jadi ini kita lihat eksekusi dari pemerintah akan seperti apa. Kalau memang berjalan sesuai rencana, kita akan melihat mungkin sektor farmasi ada potensi penguatan lagi ke depannya. Baik, yang mungkin masih menjadi harapan dan juga pendorong terbesar di indeks kita kan dari sektor perbankan nih. Proyeksi Anda di akhir tahun seperti apa? Kalau untuk sektor perbankan kita lihat lebih positif gitu ya. Karena kalau kita melihat mungkin kinerja di kuartal 3 pun kelihatan bahwa bank-bank kita in general itu sudah memiliki likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 2. Artinya apa? Artinya bank-bank ini sudah siap untuk melakukan penyaluran kredit lebih lanjut gitu. Namun memang karena kondisi ekonomi yang masih cukup rentan, ini bank-bank memang masih agak perlu berhati-hati. Namun nanti kita lihat ke depannya dengan dieksekusinya vaksin, nanti aktivitas masyarakat juga bisa kembali meningkat. Ini kita lihat harusnya eksekusi penyaluran kreditnya akan lebih agresif dan ini akan mendorong kinerja perbankan ke depan. Jadi in overall sebenarnya kita melihat kalau nantinya dampak ekonominya juga akan lebih positif, ini tentunya akan berdampak positif buat sektor perbankan. Nah, untuk faktor dari suku bunga kita, apakah akan berpengaruh dalam penyaluran kredit dari sektor perbankan ini atau bagaimana, Mas Randy? Ya, tentunya akan berpengaruh sih kalau kita lihat terutama buat di sektor perbankan karena sebenarnya kan pemerintah sudah menurunkan cukup signifikan ya untuk dari sisi BI rate. Jadi ini kita lihatnya nantinya ke depannya pelan-pelan perbankan pun akan mulai translating ke penurunan suku bunga kredit gitu. Dan ini yang masih akan mendorong perbalikan recovery ke depannya karena terutama kita lihat sepanjang 2020 ini kan banyak konsumen yang work from home, melakukan aktivitas di rumah. Ini menekan juga permintaan kredit konsumsi gitu, sehingga nantinya ketika di kondisi suku bunga yang sudah murah ini dan nantinya vaksin sudah mulai berjalan, aktivitas ekonomi masyarakat juga sudah mulai meningkat lagi, kita akan melihat potensi recovery dari kredit konsumsi dan ini yang akan mendorong kinerja perbankan juga ke depan. Nah, rekomendasi Anda dari sektor perbankan apa saja? Untuk dari sektor perbankan mungkin masih di empat bank besar utama kita ya, di mana yang pertama kita masih rekomend BBCA, kedua itu ada BMRI, ketiga itu ada BBRI, dan keempat itu ada BBNI. Gitu. Jadi ini kita lihat 4 bank yang paling prudent dari sisi modalnya juga cukup besar, jadi mampu menahan resiko potensi kalau misalkan nantinya ada tekanan kembali ke depan terkait dengan pertumbuhan kredit. Jadi ini kita lihatnya memiliki safety yang cukup baik dan juga mampu meng-capture recovery dari permintaan kredit ke depan. Oke, nah itu dari sektor perbankan. Nah, kalau kita lihat TLKM dan ISAT, apakah masih prospektif sekali di akhir tahun ini, Mas Randy? Ya, kalau untuk sektor telekomunikasi in overall tentunya momen-momen seperti Hari Raya Lebaran dan juga momen-momen Natal Tahun Baru ini kan kita semua banyak nih sharing buat kayak kirim-kirim pesan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini yang kita lihat akan menjadi pendongkrak kinerja di kuartal 4 tahun 2020 gitu ya. Meskipun pandemi masih ada, cuman traffic data ini berpotensi meningkat. Gitu. Jadi dari segi volume datanya ada ruang peningkatan, ini yang positif buat sektor-sektor telekomunikasi. Mungkin khusus untuk kayak Telkom sendiri juga kan sudah mendapatkan kontrak untuk penyelenggaraan 5G ya, bersama dengan Friend juga dan juga Hutchinson Tree. Ini yang kita lihat juga akan menjadi kata positif buat Telkom ke depannya. Gitu. Jadi kita lihat sebenarnya in overall sektor telekomunikasi juga masih menarik untuk dikoleksi. Mungkin dari sisi rekomendasinya topik kita dari Telkom
kedua Excel, dan ketiganya ISAT. Oh, oke. Kita lihat pergerakan indeks kita saat ini di 6.015. Apakah di hari ini bisa setidaknya menyentuh 6.050, Mas Randy, untuk proyeksi Anda? Mungkin kalau untuk hari ini kita akan melihat penguatannya relatif lebih terbatas gitu ya. Mungkin 6.050 masih ada kemungkinan, cuman kita lihat mungkin rentangnya mungkin ada di kisaran 6.030 paling penguatannya gitu. Jadi karena kita lihat tekanan dari sisi sentimen COVID-19 ini yang masih akan cukup berat, meskipun dari sisi global sudah menunjukkan tren yang lebih positif. Baik, Mas Randy, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Pemirsa, analis Panin Sekuritas Randy Wijaya.